Hai anak-anak hebat dan cerdas, jumpa lagi dengan Ibu di tema 3 subtema 1 muatan pelajaran matematika untuk kelas 4 SD. Anak-anak hebat dan cerdas, mari kita belajar pembulatan bilangan desimal. Untuk melakukan pembulatan pada bilangan desimal, caranya hampir sama dengan pembulatan pada bilangan cacah. Berikut adalah cara membulatkan bilangan desimal. Yang pertama, perhatikan nilai tempat yang lebih kecil dari nilai tempat pembulatannya. Yang kedua, jika nilainya kurang dari 5, bilangan dibulatkan ke bawah. Yang ketiga, jika nilainya lebih dari atau sama dengan 5, bilangan dibulatkan ke atas. Mari perhatikan contoh berikut. Yang pertama, bulatkan 4,7 ke satuan terdekat. Untuk membulatkan ke satuan terdekat, perhatikan angka pada tempat persepuluhan. Pada bilangan 4,7, angka pada tempat persepuluhan adalah angka 7. Berarti 7 ini nilainya persepuluhan. Sedangkan 4 nilainya adalah satuan. Mari perhatikan angka pada tempat persepuluhan adalah 7. Karena 7 lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Sehingga 4,7 jika dibulatkan ke atas menjadi 5. Jadi 4,7 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 5. Contoh kedua yaitu bulatkan 3,74 ke persepuluhan terdekat. Untuk membulatkan ke persepuluhan terdekat, perhatikan angka pada tempat perseratusan. Pada bilangan 3,74, angka pada tempat perseratusan yaitu angka 4. Berarti 4 ini nilainya perseratusan. Sedangkan 7 nilainya adalah persepuluhan. Dan 3 nilainya satuan. Mari perhatikan angka pada tempat perseratusan yaitu 4. Karena 4 itu kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Sehingga 3,74 menjadi 3,7. Berarti angka 4 di sini dihilangkan. Jadi 3,74 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 3,7. Nah, sekarang mari kita perhatikan contoh yang ketiga yaitu bulatkan 3,428 ke perseratusan terdekat. Untuk membulatkan ke perseratusan terdekat, perhatikan angka pada tempat perseribuan. Pada bilangan 3,428, angka yang menempati tempat perseribuan adalah angka 8. 8 ini nilainya adalah perseribuan. Karena 8 lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Maka 2 di sini karena dibulatkan ke atas menjadi 3. Maka menjadi 3,43. Jadi 3,428 dibulatkan ke perseratusan terdekat menjadi 3,43. Ayo latihan. Yang pertama, bulatkan 8,3 ke satuan terdekat. Perhatikan di sini angka 3 kurang dari 5,
maka jika dibulatkan menjadi 8. Yang kedua, bulatkan 3,295 ke persepuluhan terdekat. Ingat, kalau pembulatan ke persepuluhan, berarti yang dilihat adalah perseratusan. Perhatikan, nilai perseratusannya yaitu 9. 9 itu lebih besar daripada 5. Maka 2 di sini kita bulatkan ke atas menjadi 3,3. Contoh selanjutnya, bulatkan 5,632 ke perseratusan terdekat. Jika dibulatkan ke perseratusan, maka yang perlu kita lihat adalah perseribuannya. Perseribuannya yaitu angka 2. Perhatikan, 2 ini kurang dari 5. Karena kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Berarti kalau dibulatkan ke bawah menjadi 5,63. Berarti 2-nya ini kita hilangkan. Kita jadikan pembulatan ke bawah. Nah, sekarang mari kita pelajari pembulatan pecahan biasa. Pecahan biasa dapat dibulatkan ke satuan terdekat. Pendekatan bilangan dapat dilakukan dengan acuan bilangan 0, 1/2, dan 1. Gunakan garis bilangan pecahan untuk mempermudah pembulatan pecahan. Perhatikan contoh berikut. Bulatkan pecahan 1/5 ke satuan terdekat. Penyelesaiannya, perhatikan garis bilangan berikut. Perhatikan garis bilangannya dari 0 sampai 1. Karena penyebutnya 5, maka dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setelah 0 adalah 1/5, kemudian 2/5, 3/5, dan 4/5, kemudian 1. 1 itu juga sama dengan 5/5, karena 5 dibagi 5 itu 1. Perhatikan 1/5. Nah, 1/5 ini lebih dekat ke angka 0. Pecahan 1/5 lebih dekat ke angka 0. Jadi, pecahan 1/5 dibulatkan menjadi 0. Perhatikan contoh selanjutnya. Bulatkan pecahan 9/11 ke satuan terdekat. Penyelesaiannya, perhatikan garis bilangannya per 11. Berarti penyebutnya ada 11, maka dari 0, garis bilangan 0 sampai 1 dibagi menjadi 11 bagian. Jadi setelah 0 adalah 1/11, 2/11 sampai 11/11 atau 1. Perhatikan pecahan 9/11. Pecahan 9/11 lebih dekat dengan angka 1. Pecahan 9/11 lebih dekat dengan angka 1. Jadi pecahan 9/11 dibulatkan menjadi 1. Nah, sekarang mari kita pelajari aturan pembulatan atau penaksiran pecahan biasa dan campuran tanpa menggunakan garis bilangan. Untuk membulatkan pecahan biasa, kita bisa melakukan dengan mengalihkan pembilang dengan angka 2.
Jika hasil perkalian pembilang lebih besar atau sama dengan penyebut, maka dibulatkan ke 1. Jika penyebut lebih besar, maka akan dibulatkan ke 0. Perhatikan contohnya. Yang pertama, 2/3 dibulatkan menjadi titik-titik. Perhatikan angka 2, yaitu angka pada pembilang. Angka 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Maka pecahan dibulatkan ke atas menjadi 1, karena 4 lebih besar daripada 3. Jadi 2/3 dibulatkan menjadi 1. Kemudian 1/5 jika dibulatkan menjadi titik-titik. Perhatikan angka pembilangnya. Angka pada pembilang 1 jika dikalikan 2 sama dengan 2. 2 lebih kecil daripada 5. Maka pecahan dibulatkan ke bawah menjadi 0. Jadi 1/5 dibulatkan menjadi 0. Nah, sekarang perhatikan jika pecahan campuran, lalu bagaimana menghitungnya? Perhatikan 21/9 dibulatkan menjadi 21/9 dapat ditulis menjadi 2 ditambah 1/9. 2 adalah bilangan bulat, 1/9 adalah bilangan pecahan. Pada pecahan campuran yang dibulatkan adalah bilangan pecahan saja. Perhatikan 1/9. 1 jika dikalikan 2 sama dengan 2. 2 lebih kecil daripada 9. Maka pecahan dibulatkan ke bawah menjadi 0. Sehingga pecahan campurannya menjadi 2 ditambah 0 sama dengan 2. Maka 21/9 dibulatkan menjadi 2. Contoh selanjutnya yaitu pecahan campuran 4/8/10. Jika dibulatkan menjadi titik-titik, 4/8/10 ini bisa ditulis menjadi 4 ditambah 8/10. Ingat, yang dibulatkan hanya pecahannya saja, yaitu 8/10. Perhatikan pembilangnya adalah 8. Angka 8 jika dikalikan 2 sama dengan 16. 16 lebih besar daripada 10, maka pecahan dibulatkan ke atas menjadi 1. Sehingga pecahan campurannya menjadi 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi 4/8/10 dibulatkan menjadi 5. Nah, sekarang mari kita belajar penaksiran hasil penjumlahan atau pengurangan pecahan biasa dan campuran. Penaksiran hasil penjumlahan atau pengurangan bilangan pecahan dapat dilakukan dengan membulatkan pecahan ke satuan terdekat terlebih dahulu. Hasil taksiran diperoleh dengan menjumlahkan atau mengurangkan bilangan pecahan yang telah dibulatkan operasi hitungnya. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, taksirlah hasil dari 7/8 ditambah 3/4/5. Penyelesaiannya yaitu 7/8. Angka 7 dikalikan 2 sama dengan 14. Maka pecahan dibulatkan menjadi 1 karena 14 lebih besar daripada
8. Kemudian pecahan campuran 3, 4 per 5. 3, 4 per 5 bisa dituliskan menjadi 3 ditambah 4 per 5. Sekarang kita bulatkan bilangan pecahannya saja, yaitu 4 per 5. Perhatikan, 4 per 5, angka 4 dikalikan 2 sama dengan 8. 8 lebih besar daripada 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 1. Jadi 3, 4 per 5 menjadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jumlahkan hasil pembulatan kedua bilangan, yaitu 7 per 8 ditambah 3, 4 per 5. 7 per 8 tadi pembulatannya adalah 1, 3, 4 per 5 tadi pembulatannya adalah 4. Maka 1 ditambah 4 sama dengan 5. Nah, sekarang kita akan mencoba menaksirkan yang pengurangan. Penyelesaiannya yaitu taksiran dari 10, 4 per 6 dikurangi 2, 1 per 7. Berarti kita kerjakan satu demi satu dulu. Untuk pecahan campuran 10, 4 per 6 bisa dituliskan menjadi 10 ditambah 1. 1 di sini berasal dari pembulatan bilangan pecahan 4 per 6. 4 kali 2 adalah 8. 8 lebih besar daripada 6, maka dibulatkan menjadi 1. Maka 10 ditambah 1 sama dengan 11. Kemudian kita selesaikan campuran dari 2, 1 per 7. 1 per 7 jika dibulatkan menjadi 0, maka 2 ditambah 0 sama dengan 2. Kemudian kurangkan hasil pembulatan kedua bilangan, yaitu 10, 4 per 6 dikurangi 2, 1 per 7 menjadi 11 dikurangi 2 sama dengan 9. Pembulatan persen. Untuk melakukan pembulatan persen, caranya sama dengan pembulatan pada bilangan cacah. Umumnya pembulatan persen dilakukan ke nilai puluhan persen terdekat. Jika nilai satuan pada bilangan persen kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika nilai satuan pada bilangan persen lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, bilangan 32% dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi angka satuannya adalah 2. 2 itu berarti kurang dari 5. Jadi dibulatkan ke bawah. Maka 32% menjadi 30%. Kemudian bilangan 76% dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi angka satuannya adalah 6. 6 itu lebih besar daripada 5. Jadi dibulatkan ke atas, maka 76% menjadi 80%. Sudah paham anak-anak hebat dan cerdas? Kamu harus banyak latihan supaya bisa. Demikian pembelajaran kita kali ini. Salam sehat, tetap semangat.